Video ini dibuat dalam rangka berkontribusi untuk menerangkan dunia literasi di Indonesia. Kau sudah baca di judul. Kalau kita buka di internet tentang manfaat membaca, kita akan dimuntahi informasi yang sangat banyak. Betul juga, tapi menurut saya tidak terlalu akurat sebab dia sangat general dan sangat umum. Dan saya punya kewajiban untuk membahas ini melalui video ini dalam rangka pakai testimoninya saya dan sudah berhasil menolong hidupnya saya. Saya berdoa semoga manfaat membaca juga bisa menolong hidupmu untuk mempertebal niatmu dan memperkuat perjalananmu dalam rangka menelusuri dunia membaca buku. Ayo kita bahas. Membaca adalah perintah agama yang paling dasar. Untuk teman-teman yang muslim, tahu bahwa agama kita adalah agama yang sangat literasi. Bahwa membaca, kita tahu bersama bahwa membaca adalah perintah. Al-Quran adalah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah. Walaupun harus kita tahu bahwa membaca dan ikro itu adalah dua hal yang berbeda. Membaca adalah menyelami tumpukan kata pada kertas. Di buku kita itu membaca, sementara ikro adalah membaca pakai spektrum dan frekuensi yang jauh lebih luas. Ikro itu seperti kayak ini mendung ini, itu berarti sebentar lagi hujan. Oh, kalau saya keluar pakai handuk, kalau saya keluar pakai payung, bagusnya itu dia. Ikro adalah membaca pakai spektrum dan frekuensi yang jauh lebih tinggi. Karena dia adalah perintah agama yang pertama, itu berarti dalam menjalaninya adalah ibadah. Itu berarti berpahala dan juga akan bernilai manfaat. Membaca membuka ruang imajinasi, sementara imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ini bukan saya yang bilang ya. Albert Einstein, kalau kau buka kutipannya, dia pernah bilang bahwa imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab dari imajinasi biasa ilmu pengetahuan tumbuh, dan juga kalau kau lihat semua produk, semua karya itu bermula dari satu orang yang berimajinasi. Di masa depan kita kan bisa bicara dengan orang yang kita sayang pakai jarak jauh menggunakan handphone. Mulai dari orang-orang yang gila yang berimajinasi dulu. Ada orang di masa lalu dia berimajinasi yang kayak sepertinya saya bisa terbang. Itu dia. Membaca membuka ruang imajinasi. Imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Film itu informasi kita didikte. Raim duduk di atas kursi gitu. Melalui film kita tahu Raimnya setinggi apa, rambutnya apa, kursinya warnanya apa, tamannya seperti apa. Sementara membaca, narasinya Raim duduk di antara kursi di taman sedang gemetar dan memegang pulpennya. Kita tidak tahu tamannya seperti apa, kita tidak tahu Raimnya seperti apa, pulpen yang dia pegang. Nah, membaca membuka ruang imajinasi. Setiap pembaca yang satu dengan pembaca yang lain, walaupun narasinya sama, deskripsinya sama, kita punya interpretasi sendiri terhadap peristiwanya. Membaca membuka ruang imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Walaupun berbeda itu imajinasi dengan halusinasi ya. Selalu saya ulangi bahwa kebodohan rajin memakan korban. Itulah kenapa literasi itu begitu penting. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Saya pernah menjadi bagian dari menjadi korban dari bodoh yang diakumulasi begitu, dan berada di posisi itu adalah perasaan yang menjengkelkan sebab kita tidak tahu solusinya, caranya untuk keluar dari masalah itu sebab kita bodoh rajin memakan korban. Sekarang rajin baca, kalau situasi yang sama datang di masa depan, kita tidak kaget lagi dengan apa yang akan kita jumpai di masa depan karena kita tahu ilmunya, kita bisa pelan-pelan menyelesaikan masalah. Bukan hanya kebodohan rajin memakan korban, bodoh berjamaah adalah investasi kepada pemimpin yang mau memperpanjang durasi jabatannya. Bodoh secara berjamaah adalah investasi kepada pemimpin-pemimpin yang mau 2 kali periode, 3 kali periode. Jadi bukan hanya rajin memakan korban, bodoh juga adalah investasi kepada
orang-orang itu dan juga bodoh secara berjamaah adalah pasar yang hijau untuk kapitalisme. Itulah kenapa kita harus membaca teman-teman supaya kita menjadi negara yang punya nilai jual, bukan punya nilai beli hanya kepada pasar internasional saja. Begitu caranya. Saya sudah rajin bilang ini kalau hadir di seminar-seminar bahwa internet bukan sumber dari kebenaran, tetapi dia hanya mensupport nafsunya kita. Itulah kenapa membaca buku itu sangat penting, sebab internet dia hanya mensupport nafsunya kita. Kita mau tulis Bapak Presiden terbaik, oh muncul jutaan artikel yang mensupport nafsu tadi. Kita mau tulis sebaliknya Bapak Presiden terburuk, dia akan mensupport nafsunya kita, akan muncul artikel yang membeberkan pencariannya kita. Jadi bukan sumber dari kebenaran, tetapi dia mensupport nafsunya kita. Saya tidak bilang internet adalah hal yang buruk. Bahkan saya juga rajin menggunakannya. Bahkan dalam penulisan skrip ini juga kita libatkan internet. Tetapi tidak boleh internet menjadi referensi utama atau referensi tunggal. Jadi dia posisinya setara dengan referensi yang lain. Itulah membuat saya sedih kalau kita lagi tongkrongan, kita nongkrong, kita bercakap, yang kita kutip adalah perkataan dari materi podcast selebriti yang kita nonton, bukan dari tulisan peneliti yang kita baca. Harusnya itu. Jadi jangan jadikan dia sebagai sumber utama, tetapi penambah dari referensinya kita. Itu dia. Kenapa penting referensi? Sebab tidak ada orang yang jenius, yang ada adalah referensinya paling banyak. Orang yang referensinya paling banyak, itu dia orang jenius. Ini dia manfaat kelima yang paling saya alami beberapa tahun terakhir adalah dengan membaca dia merekonstruksi cara berpikir dan bercakapnya kita. Kalau kau lihat percakapannya saya di podcast yang sempat lewat mungkin di FYP-mu 2 tahun terakhir ini, betapa rajin FYP. Kenapa? Karena cara struktur kita menjawab pertanyaan itu luar biasa, dan kau harus tahu itu ada alasannya, bukan tiba-tiba pintar menjawab. Dan kalau kau lihat podcastnya saya 3 tahun sebelumnya misalkan, bisa kau lihat bahwa sangat kaku saya menjawab, sangat aneh saya menerka-nerka pertanyaan. Waktu itu memang sudah rajin baca, tetapi belum terlalu diaplikatifkan kepada cara kita mengkonstruksi cara bercakapnya saya. Kenapa demikian? Karena kalau kita rajin membaca setiap hari itu kita biasa, otak kita terbiasa terstruktur. Kan membaca itu kita mulai dari payung besar, kemudian ada subjudul, kemudian didetailkan. Ini sequence diulang-ulang membentuk otak kita, sadar tidak sadar, diaplikasikan lewat bercakap juga demikian. Makanya kalau kau dengar podcastnya saya, bahkan ini bukan tiba-tiba, ini adalah referensi. Kita ulangi lagi materi yang tadi. Tidak ada orang jenius, yang ada adalah orang yang referensinya paling banyak. Orang yang referensinya paling banyak, nah itu dia orang jenius. Kalau kau sudah sejauh ini menontonnya, saya pengen titip dan mau minta perjuangan ini diteruskan dan menyala terus. Saya mohon libatkan komentar di kolom komentar tentang apa rangkuman yang kau dapat dari video ini. Bagusnya di-share melalui Instastory-mu supaya teman-teman yang lain juga bisa tercerahkan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Cara mengambil manfaat dari konten yang kita buat ini sesederhananya kasih kabar ke orang lain bahwa kita punya konten yang bermanfaat, supaya dia dapat manfaat juga, supaya kau dapat juga pahala. Gas! Selamat membaca. Kita mau bahas apa lagi? Cek di kolom komentar, tulis. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita.